Presiden Joko Widodo membuka Rapat Kerja Nasional Badan Kesejahteraan Masjid tahun 2023. Deklarasi Pemilu Damai Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 Kabupaten Ponorogo. Divisi Humas Polri melaksanakan fokus group discussion di Polres Semarang. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Kamis 9 November 2023 selain 3 berita utama tadi. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ibda Almira Sabira dan inilah Presisi Pagi selengkapnya. Presiden Joko Widodo meminta Badan Kesejahteraan Masjid berperan dalam mengelola masjid dan musola secara profesional, moderat, dan berdaya maslahat. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan dalam peresmian Badan Kesejahteraan Masjid di Istana Negara. Presiden Joko Widodo membuka Rapat Kerja Nasional Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) tahun 2023 bertempat di Istana Negara, Jakarta pada Rabu 8 November 2023. BKM adalah lembaga yang dibentuk Kementerian Agama untuk meningkatkan peran dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan sarana pembinaan umat Islam di tanah air. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama Yakut Khalil Qumas menyampaikan bahwa BKM beranggotakan penggebrak dan pemakmur masjid dengan pengurus berasal dari berbagai kalangan. Revitalisasi organisasi Badan Kesejahteraan Masjid menjadi pilihan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Agama saat ini. Pada acara Sarasian Nasional Kemasjidan tanggal 16-18 Maret yang lalu, yang dihadiri oleh para tokoh penggerak kemasjidan di Indonesia, telah direkomendasikan salah satunya untuk menghidupkan kembali atau merevitalisasi BKM, yaitu dengan memperkuat kelembagaannya, menata regulasinya, hingga upaya-upaya pemberdayaan dan pensejahteraan masjid-masjid. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan sejumlah langkah. Yang pertama, mengkoordinasikan para Kakanwil Kementerian Agama untuk mulai menyusun dan membentuk BKM di tingkat provinsi hingga kelurahan. Alhamdulillah saat ini telah terbentuk 1 BKM di tingkat pusat, 34 BKM di tingkat provinsi, 421 BKM di tingkat kabupaten kota, 3.452 BKM kecamatan, dan 17.629 BKM di kelurahan atau desa, sehingga total ada 21.537 kelembagaan BKM di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengapresiasi Menteri Agama untuk mengaktifkan kembali BKM yang sudah berdiri sejak tahun 1964. Dengan jumlah anggota yang sangat besar, lebih dari 17.600 masjid di catatan saya, yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Dan potensi manfaat BKM ini sangat besar bagi umat, bagi bangsa. Dan kita harapkan melalui peran BKM, kita harapkan rumah-rumah ibadah ini dapat dikelola secara profesional, moderat, dan berdaya maslahat bagi umat. Sehingga masjid dapat menjadi pusat pembinaan umat, menjadi pusat kemajuan bangsa dan masjid yang ramah bagi semuanya. Kita ingin rumah-rumah ibadah dapat menjadi tempat yang khidmat untuk beribadah, tempat yang mempersatukan keberagaman kita, tempat yang edukatif, yang mendidik untuk pembelajaran karakter kita,
Saya juga berharap pengurus BKM, baik yang di pusat maupun yang di daerah, ini dapat aktif bersinergi, aktif berkolaborasi untuk menjaga masjid dari ancaman intoleransi dan ekstremisme, serta dari politisasi yang memecah belah, yang tidak mempersatukan kita, tidak menjadikan kita rukun. Sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus dijaga. Terakhir, Presiden berpesan agar rumah-rumah ibadah dapat menjadi tempat yang khidmat untuk beribadah, sekaligus tempat mempersatukan keberagaman, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus dijaga. Peningkatan realisasi investasi menjadi salah satu tema utama dalam reformasi birokrasi dan investasi menjadi instrumen vital bagi perekonomian Indonesia terlebih di tengah dinamika global yang kian menantang. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menghadiri Anugerah Layanan Investasi tahun 2023 di Jakarta. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menghadiri Anugerah Layanan Investasi tahun 2023 bertempat di Hotel Shangri-La Jakarta pada Rabu 8 November 2023. Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden menyampaikan bahwa investasi menjadi instrumen vital bagi perekonomian Indonesia, terlebih di tengah dinamika global yang kian menantang. Keberadaannya tidak hanya menopang pembangunan berkelanjutan, tetapi juga memberikan nilai tambah pada sumber daya alam yang dimiliki, meningkatkan daya saing bangsa, serta menciptakan keadilan ekonomi dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan realisasi investasi. Saat ini, peningkatan realisasi investasi menjadi salah satu tema utama dalam reformasi birokrasi. Untuk itu, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus semakin fokus dalam melakukan perbaikan iklim investasi yang dibarengi dengan perbaikan tata kelola dan reformasi birokrasi. Aspek utama tata kelola mencakup perencanaan dan penganggaran, proses bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi, serta inovasi dan pengawasan yang harus terus diperkuat. Kedua, pastikan bahwa investasi tidak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi, namun juga maslahat bagi isu-isu sosial, kebudayaan, dan kelestarian lingkungan. Masyarakat mesti merasakan manfaat dari investasi, antara lain melalui pelibatan tenaga kerja lokal, pemberdayaan UMKM, melakukan transfer pengetahuan dan teknologi, serta harmonis dengan lingkungan dan bumi. Ketiga, mencermati besarnya nilai konsumsi produk halal dunia, maka saya minta peluang investasi pada sektor potensial ini untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan perlu segera ditindaklanjuti. Pada kunjungan saya ke Cina beberapa waktu yang lalu, sejumlah investor Cina telah menyatakan minat yang besar untuk menanamkan modalnya pada sektor industri halal di Indonesia. Termasuk dorongan bagi pengembangan kawasan industri halal menjadi kawasan ekonomi khusus halal yang akan melebarkan peluang investasi di sektor industri halal yang sangat potensial ini. Demikian pula berbagai sektor potensial lain di masing-masing daerah agar terus digali. Ini akan membawa efek berganda bagi perekonomian daerah dan mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh tanah air. Hadirin yang saya hormati, saya sampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh pemenang Anugerah Layanan Investasi 2023. Semoga penghargaan ini semakin memperkuat semangat dan komitmen kita bersama untuk mendorong peningkatan layanan investasi dan kemudahan berusaha.
Wakil Presiden mengapresiasi komitmen dan kontribusi para penerima Anugerah Layanan Investasi 2023 dalam mendorong perbaikan layanan investasi di Indonesia. Wakil Presiden juga berharap penghargaan yang diberikan ini akan memperkuat semangat dan komitmen bersama untuk mendorong peningkatan layanan investasi serta kemudahan berusaha guna meningkatkan aliran investasi di Indonesia. Sebelumnya, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa target investasi yang diterapkan oleh Presiden tahun ini akan tercapai di bulan Desember. Jujur bahwa FDI dunia yang paling besar itu adalah masuk di benua Amerika. Yang kedua itu adalah masuk di Asia Tenggara. Dan di Asia Tenggara yang pertama itu yang masuk adalah Singapura. Yang kedua baru Indonesia. Tetapi untuk di sektor real, Indonesia lebih besar daripada Singapura. Dan dari Januari sampai September, target investasi kita sekarang sudah mencapai 1.053,1 triliun rupiah. Saya janji kepada Pak Wapres dan Bapak Ibu semua, saya berani janji ini karena saya punya tim yang kuat dari DPMPTSP Kabupaten Kota Provinsi, menyampaikan bahwa insya Allah Desember 2023 target investasi kita bisa mencapai 1.400 triliun rupiah. Tapi Pak Menpan RB, tukin DPMPTSP sama Kementerian Investasi belum naik-naik. Nih. Jadi tukinnya jangan dibuat lambat-lambat teman-teman ini. Karena Kementerian Keuangan itu, ada nggak dari Kementerian Keuangan? Ini biar jelas nih. Kementerian Keuangan itu Pak Wapres, dia akan mendapatkan pajak secara maksimal kalau ada pengusaha yang datang. 79% total pendapatan negara itu dari pajak. Dan pajak yang paling besar itu adalah pajak badan. Hulunya yang mengurus mereka datang investor, yang merawat, yang menjaga, itu adalah Kementerian Investasi dan DPMPTSP. Kementerian Keuangan itu bagian ngutip saja. Jadi kalau nggak ada yang mendatangkan, mau ngutip apa? Itu loh. Jadi saya pikir Pak Menpan RB sudah sangat mafhum dengan apa yang saya maksudkan ini. Ini aspirasi dari PMPTSP soalnya. Bapak Wapres yang saya hormati, saya juga melaporkan di kesempatan yang berbahagia ini tentang doktrin perintah dari Bapak Presiden Pak Wapres yang saya yakini itu pikiran dari Prof. Erani yang sekarang Kasat Wapres tentang ciri investasi yang berkualitas. Ada 4 KPI kami Pak Wapres utama. Yang pertama itu adalah tentang investasi yang masuk harus ada keseimbangan antara PMA dan PMDN. Alhamdulillah PMA kita 53%, 53,6% dan PMDN kita itu kurang lebih sekitar 46 sampai 47%. Jadi ada keseimbangan. Yang menarik itu adalah tentang keseimbangan investasi antara Jawa dan luar Jawa. Sejak Indonesia merdeka sampai 2020 kuartal ketiga, investasi di Pulau Jawa itu lebih besar ketimbang di Jawa. Namun atas dasar perintah Bapak Presiden yang waktu itu dirumuskan oleh Pak Prof. Erani, bahwa dalam rangka mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi, harus menciptakan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Dan instrumennya adalah investasi. Dan alhamdulillah sejak 2020 kuartal ketiga sampai 2023, sekarang investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar, sebesar 52% sampai 53%. Hadir dalam acara tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Penilaian kinerja 2023 dilakukan oleh Kementerian Investasi terhadap 546 pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Berikut daftar penerima anugerah layanan investasi tahun 2023. Pemberi layanan investasi terbaik tahun 2023 kategori Kementerian Lembaga Terbaik. 1. Kementerian Perhubungan,
kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Selanjutnya kategori pemerintah provinsi terbaik diraih oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah Provinsi Maluku. Untuk kategori pemerintah kabupaten terbaik diraih oleh pemerintah Kabupaten Sragen, pemerintah Kabupaten Siak, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, dan kategori pemerintah kota terbaik diraih oleh pemerintah Kota Surakarta, kemudian pemerintah Kota Surabaya, pemerintah Kota Manado. Selanjutnya kategori penghargaan khusus kawasan Timur Indonesia diraih oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara, pemerintah Kabupaten Merauke, dan pemerintah Kota Ambon. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.